Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan sebuah kisah tentang pemuda yang buka puasa bersama dengan bidadari tercantik di surga. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Ini bukanlah kisah dongeng dan bukan pula rekaan atau hayalan dari sang penulisnya. Kisah ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Al-Qur'ah Al-Ruhiyah karya dari Ustadz Fakih. Syekh Abdul Wahid bin Sabat mengisahkan, suatu ketika kami sedang berada di sebuah majelis, kami memutuskan agar mempersiapkan diri untuk berperang. Saat itu aku memerintahkan kepada teman-temanku untuk membaca ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian salah seorang dari kami ada yang membaca salah satu ayat di Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 111. Setelah itu ada seorang anak remaja berusia sekitar 15 tahun berdiri dan menemaniku. Anak muda ini telah ditinggal mati oleh ayahnya, dan ayahnya memberikan warisan yang sangat banyak kepadanya. Lalu anak ini berkata kepadaku, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku bersaksi di hadapanmu bahwasannya aku berani menjual jiwa dan hartaku untuk ditukarkan dengan surga." Anak ini berani mengeluarkan semua hartanya, semuanya disedekahkan kecuali kuda, alat perang, dan beberapa bekal untuknya. Lalu kami bersama dengan rombongan pun berangkat menuju medan pertempuran. Kulihat anak muda itu berjalan di barisan paling depan, dan kuperhatikan anak muda ini jika siang dia pasti berpuasa, dan malam harinya dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai larut malam. Selama perjalanan itu, anak muda ini melayani kami dan selalu memberikan makanan hewan-hewan kendaraan kami. Setiap malam sambil dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjaga kami ketika kami tengah tertidur. Akhirnya kami pun sampai di kawasan musuh. Pada saat itu tiba-tiba anak ini berteriak, dia mengatakan, "Betapa aku ingin berjumpa dengan Al-Aina Al-Mardiyah." Mendengar teriakan itu kami pun segera menghampirinya, dan aku bertanya kepadanya, "Wahai anakku, apa itu Al-Aina Al-Mardiyah?" Kemudian anak itu berkata, dilanjutkan dengan bercerita. Dia bilang, "Wahai Syekh, suatu hari ketika aku sedang rebahan dan mungkin hampir tertidur, tiba-tiba aku melihat seakan-akan ada yang datang dan kemudian menyuruhku untuk pergi menemui Al-Aina. Kemudian aku mengikuti apa yang diarahkan orang tersebut, hingga aku sampai di sebuah danau. Tapi danau itu kulihat dihiasi aneka permata dan perhiasan. Danau itu sangat indah, bahkan aku tak sanggup untuk menggambarkannya kepadamu. Di sekitaran danau itu ada beberapa bidadari yang cantik-cantik, dan ketika mereka melihat kedatanganku, mereka berkata, 'Ini adalah suami Al-Aina Al-Mardiyah.' Kemudian aku sempat kaget mendengarnya, dan aku harap salah satu di antara mereka adalah Al-Aina. Kemudian aku bertanya, 'Siapakah di antara kalian yang bernama Al-Aina?' Lalu mereka menjawab, 'Kami semua ini adalah pelayan dan pembantu dari Al-Aina. Silahkan Tuan terus jalan ke depan sana.' Lalu aku pun berjalan menuju arah yang mereka tunjukkan. Lalu sekian lama berjalan dan terasa aku pun sampai di sebuah danau yang airnya berubah susu dan rasanya tidak berubah. Di sekeliling danau itu ada taman-taman yang sangat indah. Subhanallah, ada banyak bidadari juga di sana yang kecantikannya membuat aku betul-betul terpesona. Bahkan lebih cantik dari para bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Kemudian aku berharap Al-Aina yang kucari adalah salah satu di antara mereka. Saat aku melihat mereka,
mereka pun membalas dengan senyum dan berkata, "Sungguh ini adalah calon suami Al-Ainah." Kemudian aku berkata, "Adakah di antara kalian yang bernama Al-Ainah?" Mereka menjawab, "Wahai kekasih Allah, kami bukan Al-Ainah Al-Mardiyah. Kami semua ini adalah pelayan dan pembantunya. Jika Tuhan ingin menemui Ainah, berjalanlah terus ke arah sana." Kemudian aku pun melangkahkan kakiku lagi hingga sampailah aku di suatu danau, di mana airnya adalah hamar. Tapi bukan hamar seperti dunia yang memabukkan. Hamar ini memiliki rasa yang sangat lezat. Di tepi danau itu juga ada sekelompok bidadari yang bahkan kecantikannya berkali-kali lipat dibanding bidadari yang telah kutemui sebelumnya. Kali ini aku betul-betul berharap semoga saja Al-Ainah yang kucari adalah salah satu dari seorang dari mereka. Lalu aku pun mengucapkan salam, kemudian bertanya, "Apakah di antara mereka ada yang bernama Al-Ainah Al-Mardiyah?" Mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti di danau sebelumnya. Aku disuruh jalan terus ke arah yang mereka tunjukkan. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan. Kali ini aku sampai di tempat yang sangat indah, di mana aku didapati sebuah danau yang akhirnya berupa madu murni. Bidadari-bidadari yang ada di tempat itu pun memiliki wajah yang sangat cantik yang mengeluarkan semacam cahaya. Wajah-wajah mereka tak bisa aku lupakan, maka aku pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan mereka pun menjawab dengan jawaban yang sama. Aku disuruh berjalan terus ke arah depan. Singkat cerita, akhirnya aku kesekian kalinya aku berjalan menuju suatu tempat, di mana tempat itu ada sebuah rumah mungil yang bangunannya terbuat dari batu mutiara yang indah. Di depan pintunya ada seorang bidadari yang cantik memakai perhiasan. Kemudian bidadari itu berkata, "Wahai Al-Ainah Al-Mardiyah, ini suamimu sudah datang." "Wahai Tuan, masuklah ke dalam, engkau telah dinanti-nantikan oleh Al-Ainah Al-Mardiyah di sini." Setelah masuk ke dalam rumah yang mungil, aku melihat seorang bidadari yang amat cantik dan begitu anggun, sedang duduk di atas ranjang yang berhiasan dengan berukir emas. Dia mengenakan mahkota yang berhiaskan intan dan batu yakut. Dan inilah sosok bidadari tercantik yang pernah kulihat sepanjang perjalananku ini. Aku sangat terpesona saat menatapnya. Kemudian dia berkata, "Selamat datang wahai kekasih Allah. Sesungguhnya sebentar lagi engkau akan mendatangi kami." Lalu aku pun menghampiri dia dan bermaksud untuk memeluknya. Tetapi kemudian dia berkata, "Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa memelukku karena kamu masih memiliki roh kehidupan." Saat itu aku tersentak kaget, aku semakin tidak sabar ingin bertemu dengannya. Namun di tengah-tengah kebahagiaan yang tiada tara itu, tiba-tiba ada suara sahabatku yang memanggil, "Keluarlah kau, pergilah temui ia," ucap Al-Mardiyah. Lalu aku pun segera bangkit karena tak mampu menolak ataupun melawan panggilan dari sahabatku itu. Namun ketika aku berdiri, Al-Ainah menarik selendangku dan berkata, "Berbukalah puasa malam ini di sisi kami." Kemudian aku pun bangun dari tidurku, dan ternyata sahabatku lah yang membangunkan tidurku itu. Dan ternyata juga aku sadar bahwa aku baru saja mengalami mimpi yang menakjubkan. Lalu aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis karena mengira semua mimpiku itu tadi adalah kenyataan. Karena itulah ketika aku terbangun dan mulai sadar, tak ada yang bisa aku lakukan kecuali hanya menangis. Lalu Syekh Abdul Wahid berkata, "Ketika obrolan kami belum tuntas, tiba-tiba ada segerombolan prajurit musuh yang datang menyerang kami. Anak muda itu segera menyambut kedatangan mereka dengan gagah berani. Dia kulihat begitu lincah, menyebutkan pedangnya ke sana kemari sampai akhirnya 9 orang dari musuhnya
terbunuh di tangannya. Kami berhasil mengalahkan dan mengusir mereka. Tiba-tiba kami mendengar teriakan lirih, tapi sangat jelas di telinga kami suara lirih itu. Kami menuju arah suara itu, dan ternyata aku dapati anak muda tersebut bersimbah darah. Dia bersimbah darah sambil berkata kepadaku, "Wahai paman, Al-Mardiah telah benar-benar menjemputku." Anak muda itu pun meninggal dunia sebagai syuhada tepat ketika matahari terbenam, yakni tepat di waktu berbuka puasa, dan ku tahu dia dalam keadaan berpuasa. Seperti apakah bidadari surga itu? Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar tentang bidadari surga? Sebagian besar yang terbesit dalam pikiran ketika mendengar tentang bidadari surga adalah sosok cantik, suci, dan menawan. Gambaran bidadari surga yang cantik, suci, dan menawan tentu tidak salah. Namun ada hal yang dapat memberikan gambaran yang lebih tepat dan detail tentang bidadari surga. Dalam ajaran Islam, apa yang kita sebut sebagai bidadari surga bukanlah semata-mata dongeng belaka. Pembahasan mengenai bidadari surga bahkan muncul dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23 yang artinya, "Dan ada bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik." Quran surat Al-Waqiah ayat 22-23. Itu hanya salah satu contoh ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai bidadari surga dengan segala kecantikan dan keindahannya. Selain itu, masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan sosok bidadari surga. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu poin dalam rukun iman. Tidak beriman seseorang jika tidak mengimani hari akhir. Pada hari akhirlah semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Jika berat timbangan amal buruknya, maka balasannya adalah neraka. Sedangkan barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka balasannya adalah surga dan segala kenikmatannya. Salah satu kenikmatan surga yang akan diperoleh bagi orang-orang beriman dan beramal soleh adalah teman pendamping yang tak lain adalah bidadari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Diampuni dosanya sejak tetes darah pertama. 2. Bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. Yang ketiga, diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran. Yang keempat, kepalanya diberi mahkota kewibawaan. 1 berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 5. Nikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Dan yang keenam, diberi hak memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara itu riwayat lain menyebutkan jumlah pendamping surga yang berbeda-beda, di antaranya adalah riwayat Ahmad yang menyebutkan jumlah 72 bidadari selain wanita dunia. Sesungguhnya derajat paling rendah penghuni surga adalah baginya ada 7 derajat dan ia ada dalam derajat ke-6 dan di atasnya ada derajat ke-7. Baginya sebanyak 300 pelayan, setiap pagi dan sore dihidangkan 300 nampan hidangan. Dan aku tidak tahu kecuali beliau berkata, dari emas dalam setiap nampan dan aneka warna makanan yang tidak sama dengan nampan yang lainnya. Ia merasakan kelezatan awalnya, sebagaimana merasakan kelezatan. Akhirnya dihidangkan minuman dari 300 bejana. Warna dalam tiap bejana berbeda dengan bejana lainnya. Ia merasakan kelezatan awal dan juga akhir. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuhanku, kalau Engkau izinkan, aku akan memberi makan penghuni surga dan memberi minum mereka, dan tiada berkurang suatu apapun yang ada padaku." Ia mendapat 72 bidadari selain istri-istrinya di dunia. Seorang dari mereka mengambil tempat duduknya sepanjang 1 mil.
Hadis riwayat Ahmad. Sejumlah riwayat tersebut dapat dipahami bahwa bidadari surga merupakan salah satu balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman ketika di surga kelak. Jadi itulah kisah Al-Aina Al-Mardiyah. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.